Kisah Abdurrahman bin Auf. Pada suatu hari, kota Madinah sedang aman dan tentram, terlihat debu tebal yang mengepul ke udara, datang dari tempat ketinggian di pinggir kota, debu itu semakin tinggi bergumpal-gumpai hingga hampir menutup ufuk pandangan mata. Angin yang bertiup menyebabkan gumpalan debu kuning dari butiran-butiran Sahara yang lunak, terbawa menghampiri pintu kota, dan berhembus dengan kuatnya di jalan-jalan rayanya. Orang banyak menyangkanya ada angin ribut yang menyapu dan menerbangkan pasir. Tetapi kemudian dari balik tirai debu itu segera mereka dengar suara hiruk-pikuk, yang memberitahu tibanya suatu iringan kafilah besar yang panjang. Tidak lama kemudian, sampailah 700 kendaraan yang syarat dengan muatannya memenuhi jalan-jalan kota Madinah dan menyibukkannya. Orang banyak saling memanggil dan menghimbau menyaksikan keramaian ini serta turut bergembira dan bersukacita dengan datangnya harta dan rizki yang dibawa kafilah itu. Ummul Mukminin Aisyah heran. Demi mendengar suara hiruk-pikuk itu ia bertanya, apakah yang telah terjadi di kota Madinah? Mendapat jawaban, bahwa kafilah Abdurrahman bin Auf datang dari Sfa membawa barang-barang dagangannya. Kata Ummul Mukminin lagi, kafilah yang telah menyebabkan semua kesibukan ini? Benar, ya Ummul Mukminin, karena ada 700 kendaraan. Ummul Mukminin menggeleng-gelengkan kepalanya, sembari melayangkan pandangnya jauh menembus, seolah-olah hendak mengingat-ingat kejadian yang pernah dilihat atau ucapan yang pernah didengarnya. Kemudian katanya, ingat, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Kenapa ia tidak memasukinya? Dengan melompat atau berlari kencang bersama angkatan pertama para sahabat Rasul. Sebagian sahabat menyampaikan cerita Aisyah kepadanya, maka ia pun teringat pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini lebih dari satu kali dan dengan susunan kata yang berbeda-beda. Dan sebelum tali temali perniagaannya dilepaskannya, ditujukannya langkah-langkahnya ke rumah Aisyah lain berkata kepadanya, Anda telah mengingatkanku suatu hadits yang tak pernah kulupakannya. Kemudian ulasnya lagi, dengan ini aku mengharap dengan sangat agar Anda menjadi saksi, bahwa kafilah ini dengan semua muatannya berikut kendaraan dan perlengkapannya, ku persembahkan di jalan Allah, Azza wa Jalla. Dan dibagikannya lah seluruh muatan 700 kendaraan itu kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai perbuatan baik yang maha besar. Peristiwa yang satu ini saja melukiskan gambaran yang sempurna tentang kehidupan sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Dialah saudagar yang berhasil. Keberhasilan yang paling besar dan lebih sempurna. Dia pula lah orang yang kaya raya. Kekayaan yang paling banyak dan melimpah ruah. Dialah seorang mukmin yang bijaksana yang tak sudi kehilangan bagian keuntungan dunianya oleh kauna keuntungan agamanya, dan tidak suka harta benda kekayaannya meninggalkannya dari kafilah iman dan pahala surga. Maka dialah era yang membaktikan harta kekayaannya dengan kedermawanan dan pemberian yang tidak terkira, dengan hati yang puas dan rela. Kapan dan bagaimana masuknya orang besar ini ke dalam Islam? Ia masuk Islam sejak fajar menyingsing. Ia telah memasukinya di saat-saat permulaan dakwah, yakni sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah Arkam dan menjadikannya sebagai tempat pertemuan dengan para sahabatnya orang-orang mukmin. Dia adalah salah seorang dari 8 orang yang dahulu masuk Islam. Abu Bakar datang kepadanya menyampaikan Islam, begitu juga kepada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Maka tak ada persoalan yang tertutup bagi mereka, dan tak ada keraguan-raguan yang menjadi penghalang, bahkan mereka segera pergi bersama Abu Bakar Shiddiq menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyatakan baiat dan memikul bendera Islam. Dan semenjak keislamannya sampai berpulang menemui Tuhannya dalam umur 75 tahun, ia menjadi teladan yang cemerlang sebagai seorang mukmin yang besar. Hal ini menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Dan Umar mengangkatnya pula sebagai anggota kelompok musyawarah yang bernam yang merupakan calon khalifah yang akan dipilih sebagai penggantinya, seraya katanya, Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka. Segeralah Abdurrahman masuk Islam menyebabkannya menceritakan nasib malang berupa penganiayaan dan penindasan dari Quraisy. Dan sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Nabsyi, Ibnu Auf ikut berhijrah kemudian kembali lagi ke Mekah,
lalu hijrah untuk kedua kalinya ke Habsyi dan kemudian hijrah ke Madinah. Ikut bertempur di Perang Badar, Uhud dan peperangan-peperangan lainnya. Keberuntungannya dalam perniagaan sampai suatu batas yang membangkitkan dirinya pribadi ketakjuban dan keheranan, hingga katanya, "Sungguh, kulihat diriku, seandainya aku mengangkat batu niscaya kutemukan di bawahnya emas dan perak." Perniagaan bagi Abdurrahman bin Auf era bukan berarti rakus dan loba. Bukan pula suka menumpuk harta atau hidup mewah dan riya. Malah itu adalah suatu amal dan tugas kewajiban yang keberhasilannya akan menambah dekatnya jiwa kepada Allah dan berkurban di jalannya. Dan Abdurrahman bin Auf seorang yang berwatak dinamis, kesenangannya dalam amal yang mulia di mana juga adanya. Apabila ia tidak sedang sholat di masjid, dan tidak sedang berjihad dalam mempertahankan agama tentulah ia sedang mengurus perniagaannya yang berkembang pesat. Kafilah-kafilahnya membawa ke Madinah dari Mesir dan Syria barang-barang muatan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh jazirah Arab berupa pakaian dan makanan. Dan watak dinamisnya ini terlihat sangat menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasul pada waktu itu untuk mempersaudarakan dua orang sahabat, salah seorang dari muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Ansyar penduduk Madinah. Persaudaraan ini mencapai kesempurnaannya dengan cara yang harmonis yang mempesonakan hati. Orang-orang Ansyar penduduk Madinah membagi dua seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang muhajirin. Sampai-sampai soal rumah tangga. Apabila ia beristri dua orang diceraikannya yang seorang untuk memperistri saudaranya. Ketika itu Rasul yang mulia mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Rabi. Dan marilah kita dengarkan sahabat yang mulia Anas bin Malik era meriwayatkan. Kepada kita apa yang terjadi? Dan berkatalah Sa'id kepada Abdurrahman, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang kaya raya, silakan pilih separuh hartaku dan ambillah. Dan aku mempunyai dua orang istri, coba perhatikan yang lebih menarik perhatian Anda, akan kuceraikan ia hingga Anda dapat memperistrinya." Jawab Abdurrahman bin Auf, "Moga-moga Allah memberkati Anda, istri dan harta Anda. Tunjukkanlah letaknya pasar agar aku dapat berniaga." Abdurrahman pergi ke pasar, dan berjual belilah di sana, ia pun beroleh keuntungan. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah baik semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sesudah wafatnya terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan dijadikannya pokok perniagaan pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya ini ditujukan untuk mencapai ridho Allah semata, sebagai bekal di alam baka kelak. Yang menjadikan perniagaannya berhasil dan beroleh berkat karena ia selalu bermodal dan berniaga barang yang halal dan menjauhkan diri dari perbuatan haram bahkan yang syubhat seterusnya yang menambah kejayaan dan diperolehnya berkat, karena labanya bukan untuk Abdurrahman sendiri. Tapi di dalamnya terdapat bagian Allah yang ia penuhi dengan setepat-tepatnya, pula digunakannya untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan serta membiayai sanak saudaranya, serta menyediakan perlengkapan yang diperlukan tentara Islam. Bila jumlah modal niaga dan harta kekayaan yang lainnya ditambah keuntungannya yang diperolehnya, maka jumlah kekayaan Abdurrahman bin Auf itu dapat dikira-kirakan apabila kita memperhatikan nilai dan jumlah yang dibelanjakannya pada jalan Allah Rabbul Alamin. Pada suatu hati ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Auf, Anda termasuk golongan orang kaya dan Anda akan masuk surga secara perlahan-lahan. Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah, pasti Allah mempermudah langkah Anda." Semenjak ia mendengar nasihat Rasulullah ini dan ia menyediakan bagi Ailah pinjaman yang bal, maka Allah pun memberi ganjaran kepadanya dengan berlipat ganda. Di suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar, kemudian uang itu dibagi-bagikannya semua untuk keluarganya dari Bani Zurah, untuk para istri Nabi dan untuk kaum fakir miskin. Diserahkannya pada suatu hari 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Dan di hari yang lain 1.500 kendaraan. Menjelang wafatnya ia berwasiat 50.000 dinar untuk jalan Allah. Lain diwasiatkannya pula bagi setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup, masing-masing 400 dinar, hingga Utsman bin Affan era yang terbilang kaya juga mengambil bagiannya dari wasiat itu, serta katanya, "Harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih, dan memakan harta itu membawa selamat dan berkat." Ibnu Auf adalah seorang pemimpin yang mengendalikan hartanya, bukan seorang budak yang dikendalikan oleh hartanya. Sebagai buktinya, ia tidak mau celaka dengan mengumpulkannya dan tidak pula dengan menyimpannya. Bahkan ia mengumpulkannya
Secara santai dan dari jalan yang halal, kemudian ia tidak menikmati sendirian. Tapi ikut menikmatinya bersama keluarga dan kaum kerabatnya serta saudara-saudaranya dan masyarakat seluruhnya. Dan karena begitu luas pemberian serta pertolongannya, pernah dikatakan orang. Seluruh penduduk Madinah berserikat dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya. Sepertiga dipinjamkannya kepada mereka. Sepertiga lagi dipergunakannya untuk membayar hutang-hutang mereka. Dan sepertiga sisanya diberikan dan dibagi-bagikannya kepada mereka. Harta kekayaan ini tidak akan mendatangkan kelegaan dan kesenangan pada dirinya, selama tidak memungkinkannya untuk membela agama dan membantu kawan-kawannya. Adapun untuk lainnya, ia selalu takut dan ragu. Pada suatu hari dihidangkan kepadanya makanan untuk berbuka, karena waktu itu ia sedang syaum. Sewaktu pandangannya jatuh pada hidangan tersebut, timbul selera makannya, tetapi ia pun menangis sambil mengeluh. Mus'ab bin Umair telah gugur sebagai syahid, ia seorang yang jauh lebih baik daripadaku, ia hanya mendapat kafan sehelai burdah. Jika ditutupkan ke kepalanya maka kelihatan kakinya, dan jika ditutupkan kedua kakinya terbuka kepalanya. Demikian pula Hamzah yang jauh lebih baik daripadaku, ia pun gugur sebagai syahid, dan di saat akan dikuburkan hanya terdapat baginya sehelai selendang. Telah dihamparkan bagi kami dunia seluas-luasnya, dan telah diberikan pula kepada kami hasil sebanyak-banyaknya. Sungguh kami khawatir kalau telah didadukan pahala kebaikan kami. Pada suatu peristiwa lain sebagian sahabatnya berkumpul bersamanya menghadapi jamuan di rumahnya. Tak lama sesudah makanan diletakkan di hadapan mereka, ia pun menangis. Karena itu mereka bertanya, "Apa sebabnya Anda menangis wahai Abu Muhammad?" Ujarnya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan tak pernah beliau berikut ahli rumahnya sampai kenyang makan roti gandum. Apa harapan kita apabila dipanjangkan usia tetapi tidak menambah kebaikan bagi kita?" Begitulah ia, kekayaannya yang melimpah-limpah, sedikit pun tidak membangkitkan kesombongan dan takabur dalam dirinya. Sampai-sampai dikatakan orang tentang dirinya. Seandainya seorang asing yang belum pernah mengenalnya, kebetulan melihatnya sedang duduk-duduk bersama pelayan-pelayannya, niscaya ia tak akan sanggup membedakannya dari antara mereka. Tetapi bila orang asing itu mengenal satu segi saja dari perjuangan Ibnu Auf dan jasa-jasanya, misalnya diketahuinya bahwa di badannya terdapat 20 bekas luka di perang Uhud, dan bahwa salah satu dari bekas luka ini meninggalkan cacat pincang yang tidak sembuh-sembuh pada salah satu kakinya. Sebagaimana pula beberapa gigi seri rontok di perang Uhud, yang menyebabkan kecadelan yang jelas pada ucapan dan pembicaraannya. Di waktu itulah orang baru akan menyadari bahwa laki-laki yang berperawakan tinggi dengan air muka berseri dan kulit halus, pincang serta cadel, sebagai tanda jasa dari perang Uhud, itulah orang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah ridho kepadanya dan ia pun ridho kepada Allah. Sudah menjadi kebiasaan pada tabiat manusia bahwa harta kekayaan mengundang kekuasaan. Artinya bahwa orang-orang kaya selalu gandrung untuk memiliki pengaruh guna melindungi kekayaan mereka dan melipat gandakannya, dan untuk memuaskan nafsu, sombong, membanggakan dan mementingkan diri sendiri, yakni sifat-sifat yang biasa dibangkitkan oleh kekayaan. Tetapi bila kita melihat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya yang melimpah ini, kita akan menemukan manusia ajaib yang sanggup menguasai tabiat kemanusiaan dalam bidang ini dan melangkahinya ke puncak ketinggian yang unik. Peristiwa ini terjadi sewaktu Umar bin Khattab hendak berpisah dengan ruhnya yang suci dan ia memilih 6 orang tokoh dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai formatur agar mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah yang baru. Jari-jari tangan sama-sama menunjuk dan mengisyaratkan Ibnu Auf. Bahkan sebagian sahabat telah menegaskan bahwa dialah orang yang lebih berhak dengan khalifah di antara yang 6 itu, maka ujamnya, "Demi Allah, daripada aku menerima jabatan tersebut, lebih baik ambil pisau lain taruh ke atas leherku, kemudian kalian tusukkan sampai tembus ke sebelah." Demikianlah, baru saja kelompok 6 formatur itu mengadakan pertemuan untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah yang akan menggantikan Al-Faruq, Umar bin Khattab, maka kepada kawan-kawannya yang 5 dinyatakannya bahwa ia telah melepaskan haknya yang dilimpahkan Umar kepadanya sebagai salah seorang dari 6 orang calon yang akan dipilih menjadi khalifah. Dan adalah kewajiban mereka untuk melakukan pemilihan itu terbatas di antara mereka yang berlima saja. Sikap zuhudnya terhadap jabatan pangkat ini dengan cepat telah menempatkan dirinya sebagai hakim di antara 5 orang tokoh terkemuka itu. Mereka menerima dengan senang hati agar Abdurrahman bin
Auf menetapkan pilihan khalifah itu terhadap salah seorang di antara mereka yang berlima, sementara Imam Ali mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Anda adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit, dan dipercaya pula oleh penduduk bumi." Oleh Ibnu Auf dipilihlah Utsman bin Affan untuk jabatan khalifah dan yang lain pun menyetujui pilihannya. Nah, inilah hakikat seorang laki-laki yang kaya raya dalam Islam. Apakah sudah Anda perhatikan bagaimana Islam telah mengangkat dirinya jauh di atas kekayaan dengan segala godaan dan penyesatannya itu, dan bagaimana ia menempa kepribadiannya dengan sebaik-baiknya. Dan pada tahun ke-32 Hijrah, tubuhnya berpisah dengan ruhnya. Ummul Mukminin Aisyah ingin memberinya kemuliaan khusus yang tidak diberikannya kepada orang lain, maka diusulkannya kepadanya sewaktu ia masih terbaring di ranjang menuju kematian, agar ia bersedia dikuburkan di pekarangan rumahnya berdekatan dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi ia memang seorang muslim yang telah dididik Islam dengan sebaik-baiknya, ia merasa malu diangkat dirinya pada kedudukan tersebut. Pula dahulu ia telah membuat janji dan ikrar yang kuat dengan Utsman bin Mad'un, yakni bila salah seorang di antara mereka meninggal sesudah yang lain maka hendaklah ia dikuburkan di dekat sahabatnya itu. Selagi ruhnya bersiap-siap memulai perjalanannya yang baru, air matanya meleleh sedan. Sesungguhnya aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ruah. Tetapi sakinah dari Allah segera menyelimutinya. Lain satu senyuman tipis menghiasi wajahnya disebabkan sukacita yang memberi cahaya serta kebahagiaan yang menenteramkan jiwa. Ia memasang telinganya untuk menangkap sesuatu. Seolah-olah ada suara yang lembut merdu yang datang mendekat. Ia sedang mengenangkan kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau ucapkan, Abdurrahman bin Auf dalam surga. Lagi pula ia sedang mengingat-ingat janji Allah dalam kitabnya. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang telah mereka nafkahkan itu dengan membangkit-bangkit pemberiannya dan tidak pula kata-kata yang menyakitkan, niscaya mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak usah merasa takut dan tidak pula berduka cita. Qs 2 Al-Baqarah 262